Anak-anak, hari ini kita akan mempelajari salah satu bela diri yang berasal dari Indonesia, yaitu pencak silat. Pencak silat adalah seni bela diri yang berasal dari Indonesia yang diwariskan secara turun-temurun oleh nenek moyang kita. Pencak silat adalah salah satu budaya bangsa. Dengan ikut serta mempelajari pencak silat, berarti anak-anak turut melestarikan budaya bangsa Indonesia. Menurut KBBI atau Kamus Besar Bahasa Indonesia, pencak silat merupakan permainan atau keahlian dalam mempertahankan diri dengan kepandaian menangkis, menyerang, dan membela diri. Induk organisasi pencak silat di Indonesia yaitu IPSI. Kepanjangan dari IPSI adalah Ikatan Pencak Silat Indonesia. Pencak silat dipelajari bukan untuk menyakiti atau membuat resah orang lain. Karena dengan pencak silat kita dapat melindungi diri sendiri dan orang lain. Manfaat yang kita dapatkan dengan belajar pencak silat yaitu menjaga stamina tubuh, menjaga kewaspadaan, memiliki kemampuan menjaga diri, meningkatkan kedisiplinan, serta meningkatkan kesetiakawanan. Wah, banyak sekali ya manfaat yang bisa kita dapatkan dengan belajar pencak silat. Maka dari itu, ayo belajar pencak silat. Pada teknik pencak silat terdapat gerak lokomotor dan gerak non-lokomotor. Gerak lokomotor diantaranya gerak melangkah dan variasi gerak lokomotor. Sedangkan gerak non-lokomotor diantaranya sikap berdiri tegak, sikap kuda-kuda, sikap pasang, sikap pukulan dan tendangan dalam posisi kuda-kuda, serta gerak tangkisan dan elakan. Nah, selanjutnya kita akan belajar gerak non-lokomotor dalam pencak silat, yaitu sikap berdiri tegak, sikap kuda-kuda, dan sikap pasang. Yang pertama, sikap berdiri tegak. Sikap berdiri tegak digunakan sebagai awal untuk melakukan gerakan. Sikap berdiri tegak ada 4, diantaranya sikap berdiri tegak 1. Cara melakukan yaitu kedua kaki rapat, kedua tangan lurus di samping badan, dan pandangan ke depan. Berikut ini adalah contoh sikap berdiri tegak 1. Selanjutnya, sikap berdiri tegak 2. Cara melakukan yaitu kedua kaki dibuka selebar bahu, kedua siku ditekuk, tangan mengepal di samping pinggang dan pandangan ke depan. Berikut ini adalah contoh sikap berdiri tegak 2. Selanjutnya, sikap berdiri tegak 3. Cara melakukan yaitu dengan berdiri tegak. Kedua tangan dikepalkan dan diangkat setinggi bahu, pandangan ke depan. Berikut ini adalah contoh sikap berdiri tegak 3. Selanjutnya, sikap berdiri tegak 4. Cara melakukan yaitu kaki dibuka selebar bahu, badan tegak. Kedua tangan disilangkan di depan dada dan pandangan ke depan. Berikut ini adalah contoh sikap berdiri tegak 4. Selanjutnya, sikap kuda-kuda. Fungsi dari sikap kuda-kuda yaitu untuk keseimbangan tubuh saat melakukan gerakan, serta untuk melatih kekuatan kaki. Sikap kuda-kuda ada 6, diantaranya sebagai berikut. Kuda-kuda depan. Cara melakukan kuda-kuda depan yaitu gerakan diawali dengan berdiri tegak, kemudian langkahkan kaki kiri atau kaki kanan ke depan. Kaki depan ditepuk dan kaki belakang lurus. Berat badan bertumpu pada kaki di depan, posisi badan tegak dan pandangan ke depan.
Berikut ini adalah contoh cara melakukan kuda-kuda depan. Selanjutnya, kuda-kuda belakang. Cara melakukan kuda-kuda belakang yaitu gerakan diawali dengan berdiri tegak, kemudian langkahkan kaki kiri atau kaki kanan ke belakang. Posisi badan condong ke belakang. Kaki belakang ditekuk dan berat badan bertumpu pada kaki belakang. Pandangan ke depan. Berikut ini adalah contoh cara melakukan kuda-kuda belakang. Selanjutnya, kuda-kuda samping. Cara melakukan kuda-kuda samping yaitu gerakan diawali dengan berdiri tegak, kemudian langkahkan salah satu kaki ke samping. Kaki yang posisinya tidak bergeser diluruskan, sedangkan kaki yang bergeser ditekuk ke samping. Berat badan bertumpu pada kaki yang ditekuk, pandangan ke depan. Berikut ini adalah contoh cara melakukan kuda-kuda samping. Selanjutnya, kuda-kuda tengah. Cara melakukan kuda-kuda tengah yaitu gerakan diawali dengan berdiri tegak. Kedua kaki dibuka ke samping selebar bahu. Kedua tungkai ditekuk dengan berat badan bertumpu di tengah. Pandangan ke depan. Berikut ini adalah contoh cara melakukan kuda-kuda tengah. Selanjutnya, kuda-kuda silang belakang. Cara melakukan kuda-kuda silang belakang yaitu gerakan diawali dengan berdiri tegak. Salah satu kaki dilangkahkan ke belakang dengan gerakan sedikit menyilang. Telapak kaki yang dipindah berada sejajar dengan telapak kaki lainnya. Badan tetap lurus. Berikut ini adalah contoh cara melakukan kuda-kuda silang belakang. Selanjutnya, kuda-kuda silang depan. Cara melakukan kuda-kuda silang depan yaitu gerakan diawali dengan berdiri tegak. Salah satu kaki dilangkahkan ke depan dengan gerakan sedikit menyilang. Telapak kaki yang dipindah berada sejajar dengan telapak kaki lainnya. Berat badan bertumpu pada kaki depan. Berikut ini adalah contoh cara melakukan kuda-kuda silang depan. Selanjutnya, sikap pasang. Sikap pasang adalah sikap siap menghadapi lawan, baik dalam keadaan menyerang maupun bertahan. Unsur-unsur sikap pasang yaitu sikap kuda-kuda, sikap tubuh, sikap lengan, dan tangan. Tujuan sikap pasang yaitu mencari kelemahan lawan ketika akan menyerang, serta mewaspadai serangan lawan yang sifatnya tiba-tiba dan tidak terduga. Dalam pencaksilat terdapat 8 sikap pasang yang terdiri dari 1 sikap pasang terbuka dan 7 sikap pasang tertutup. Yang pertama, sikap pasang terbuka. Gerakan diawali dengan berdiri tegak, kemudian langkahkan kaki kanan serong ke kanan depan. Tekuk kaki belakang sehingga kuda-kuda pada kaki belakang. Sikap kedua tangan dibuka lebar tidak melindungi tubuh. Pandangan ke arah depan atau lawan. Berikut ini adalah contoh cara melakukan sikap pasang terbuka.
Selanjutnya, sikap pasang kuda-kuda depan sejajar. Gerakan diawali dengan berdiri tegak. Kemudian langkahkan salah satu kaki ke depan sehingga posisi pada sikap kuda-kuda depan. Telapak tangan kiri terbuka sedangkan telapak tangan kanan mengepal. Berikut ini adalah contoh cara melakukan sikap pasang kuda-kuda depan sejajar. Selanjutnya, sikap pasang kuda-kuda badan memutar. Gerakan diawali dengan sikap berdiri tegak. Kemudian langkahkan kaki kiri menyilang di belakang kaki kanan tanpa mengubah pandangan. Selanjutnya, putar badan ke arah kiri. Posisi kedua tangan di depan badan. Berikut ini adalah contoh sikap kuda-kuda badan memutar. Selanjutnya, sikap pasang kuda-kuda serong depan. Gerakan diawali dengan sikap berdiri tegak. Kemudian geser kaki kiri serong ke kiri depan. Kedua telapak tangan di depan dada. Tangan kanan mengepal dan tangan kiri terbuka. Pandangan ke depan. Berikut ini adalah contoh sikap pasang kuda-kuda serong depan. Selanjutnya, sikap pasang kuda-kuda tengah. Gerakan diawali dengan berdiri tegak. Kemudian langkahkan kaki kanan ke samping kanan. Tekuk kedua lutut bersamaan sehingga posisi kuda-kuda tengah. Kedua telapak tangan terbuka dan menyilang di depan dada. Berikut ini adalah contoh cara melakukan sikap pasang kuda-kuda tengah. Selanjutnya, sikap pasang kuda-kuda menyilang. Gerakan diawali dengan berdiri tegak. Kemudian langkahkan kaki kanan di belakang kaki kiri dengan sedikit menyilang. Telapak kaki yang dipindahkan berada sejajar dengan telapak kaki lainnya. Tangan kiri lurus di depan, sedangkan tangan kanan sedikit ditekuk di belakang atas kepala. Berikut ini adalah contoh cara melakukan sikap pasang kuda-kuda menyilang. Selanjutnya, sikap pasang kuda-kuda tengah menyamping. Gerakan diawali dengan berdiri tegak. Kemudian langkahkan salah satu kaki ke samping sehingga kedua kaki setengah kuda-kuda. Kedua telapak tangan terbuka di depan badan dan pandangan ke arah lawan. Berikut ini adalah contoh cara melakukan sikap pasang kuda-kuda tengah menyamping. Selanjutnya, sikap pasang dengan salah satu kaki diangkat. Gerakan diawali dengan sikap berdiri tegak. Kemudian angkat salah satu kaki. Kedua tangan berada di depan dada dengan posisi salah satu tangan mengepal dan tangan lainnya dibuka. Pandangan ke depan. Berikut ini adalah contoh sikap pasang dengan salah satu kaki diangkat.